Baik, saya masih akan berbicara mengenai perubahan pikiran. Ini penting sekali, saudara, sangat penting. Jadi saya akan ulang lagi, karena tanpa perubahan pikiran tidak ada transformasi kehidupan. Allah ingin kita ditransformasi kehidupan kita. Ya, ada beberapa hal yang kita sudah bahas dalam 3 minggu terakhir, bahwa kita melayani itu tidak sama dengan perubahan pikiran. Kita aktif dalam pelayanan, terus kita disembuhkan dari penyakit, tidak. Ya, kita berubah waktu kita disembuhkan atau kita mengalami pertolongan Tuhan, pikiran kita berubah. Ya, karena semua kemurahan Tuhan itu adalah untuk memimpin kita kepada pertobatan atau perubahan pikiran. Tapi perubahan pikiran yang dimaksud di sini adalah satu proses sedemikian rupa sehingga hanya pikiran Allah atau firman Tuhan yang mendrive kita, mendikte, kalau saya mau pakai istilah seperti itu, lebih tepat lagi ya. Dalam setiap keadaan, persoalan pasti ada, saudara. Jangan kita bilang bahwa hidup ikut Tuhan itu banyak persoalan. Kalau ikut Tuhan juga banyak persoalan, saudara. Ya, nggak usah ikut Tuhan, persoalan banyak. Semua manusia, yang namanya manusia, itu punya persoalan banyak. Tapi memiliki pikiran Tuhan, itu akan membuat kita menjadi manusia yang di atas, yang tidak sama, bukan menjadi manusia yang common. 1 Korintus 10:13 katakan, tidak ada pencobaan, ini saya bacakan dari terjemahan dari King James, dari bahasa Inggris, tidak ada pencobaan yang bisa menangkap kita. Tidak ada pencobaan yang bisa menangkap kita, kecuali pencobaan-pencobaan yang biasa yang ada di alam manusia itu. Ya, jadi kecuali pencobaan-pencobaan yang common sifatnya. Jadi semua pencobaan itu common. Tapi bukan berarti pencobaan itu ringan. Tidak ya, yang common itu bisa dari yang ringan sampai yang paling berat. Sampai yang bisa bikin orang bunuh diri. Saudara dengar bahwa akhir-akhir ini ada kasus di mana orang bunuh diri dengan berbagai macam alasan. Itu pasti jelas karena pencobaan. Ada yang karena tidak bisa bayar utang, ya. Ada yang karena anak-anak, ya, karena tidak sekolahnya tidak naik kelas atau apapun, mereka bisa nggak kuat lalu bunuh diri. Beberapa tahun yang lalu saya dengar ada pendeta yang juga bunuh diri karena merasa tidak berhasil dalam pelayanan. Jadi jangan bilang pencobaan itu ringan, gitu ya. Tidak, bukan ringan, tapi semua pencobaan itu sifatnya adalah common. Semua manusia mengalami. Nah, supaya kita tidak common, maka Tuhan memberikan pikirannya supaya kita berjalan di atas. Minggu lalu kita bicara bahwa pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita harus memikirkan apa yang Allah pikirkan atau di mana Yesus Kristus berada. Jadi jangan lagi kita katakan bahwa jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Jangan, saudara. Kalau kita tidak memakai jalan Kristus, berarti kita belum selamat. Pikiran Kristus adalah milik kita. Kita sudah tahu. Nah, kemudian saudara, saya mau bikin linknya sekarang. Hari pagi ini saya mau nge-link, karena beberapa waktu lalu saya bicara mengenai atmosfer pengharapan itu harus selalu ada di dalam orang percaya. Kemudian kita bicara tentang perubahan pikiran. Nah, sekarang saya mau bicara lebih dalam. Sebenarnya semua ini ada benang merahnya. Ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara tidak deviasi berpikir seolah-olah ada banyak sekali peraturan berikut Tuhan. Ya, harus berpikir, harus mengucapkan firman, haga, gitu ya. Harus berharap, harus ini, harus itu, harus ini. Nah, kalau kita berpikir harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, maka kita akan capek ikut Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak ingin kita capek. Tuhan katakan, mari datang kepadaku, siapa berbau berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi sebagai gembala saya tidak boleh bikin orang capek di dalam Tuhan, malah harus bikin ringan ya, karena gembala agung kita ingin membuat kita ringan. Kita mulai dari istilah imajinasi. Ya. Imajinasi itu selalu berbarengan dengan pikiran. Idealnya begitu. Tapi ada beberapa orang yang berpikir, tapi imajinasinya lain. Jadi dia mengucapkan firman, menghafal ayat, itu adalah satu hal yang baik. Tapi yang diimajinasikan itu bisa lain. Ada orang yang mengucapkan ayat, tapi imajinasinya misalnya pada waktu sakit, mereka mengucapkan ayat firman Tuhan,
Tapi dalam pikirannya mereka membayangkan dirinya masuk ke dalam peti mati atau sudah berakhir, akan pulang ke surga, gitu ya. Nah, itu sudah tidak sejalan. Idealnya pikiran dengan imajinasi kita harus sejalan. Karena imajinasi, pikiran yang kita dipenuhi oleh pikiran Allah plus imajinasi itu membentuk daya cipta yang luar biasa. Ya, Bapa kita adalah pencipta, kita dilahirkan oleh firman, sehingga kita adalah anak-anak firman. Yohanes katakan pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu juga Allah. Dengan kata lain kita ini anak-anak Allah. Itu kita harus firm, clear di situ. Lalu Allah memberikan kasih karunia dalam Yesus. Kasih karunia itu bukan bicara mengenai pengampunan dosa saja. Kasih karunia berbicara mengenai hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kasih karunia itu mengajar kita untuk hidup saleh. Kasih karunia itu membuat pikiran kita sama dengan pikiran Allah. Karena hanya dua orang yang pikirannya sama bisa berjalan bersama-sama. Kalau kita berjalan bersama Allah dan dinominasi oleh pikiran Allah, maka kita mempunyai daya bentuk atau mempunyai daya kreasi di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, untuk kesehatan kita, juga untuk semua, katakanlah, kemakmuran yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian di dalam kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan, bahkan pada waktu kita dihina atau dianiaya oleh karena nama Kristus, pikiran Allah menjadi kekuatan kita untuk bisa bertahan. Ya, kita buka sekarang kitab Kejadian, pasalnya yang kedua ayat 7. Kita mau bicara mengenai daya cipta yang kita punya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia. Kata membentuk di situ dipakai kata yetser. Kata yetser ini di dalam beberapa bagian Alkitab itu memakai diterjemahkan sebagai kata imajinasi. Ya, saya akan tunjukkan ayat. Jadi saya tunjukkan sekarang ya, supaya nanti kalau kita bicara lebih lanjut, kita bisa tahu, bisa ngeling langsung. Kita buka Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hatinya, nah saya mau buka dalam versi King James. Versi King James bilang begini, ketika Allah melihat, saya terjemahkan langsung ya, kejahatan manusia yang sangat besar, dan nah, saya baca langsung dari King James, kata, every imagination of the thoughts, saya mau pelan-pelan di sini, every imagination of the thoughts, imajinasi dari pikirannya adalah jahat semata-mata. Nah, di situ kata imajinasi memakai kata yang sama, yetser, memakai itu kata yang sama yang dipakai dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk, kata membentuk di situ adalah yetser, membentuk manusia dan menghembuskan nafas hidup. Kita tahu nafas Allah adalah spirit. Nafas Allah adalah spirit. Sehingga dia membentuk dalam imajinasinya dan spirit dihembuskan. Dia bentuk dari tanah, dari imajinasi dia buat, lalu dia hembuskan. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan, saudara. Kita harus bisa, harus mau membentuk dalam imajinasi kita, memikirkan dalam imajinasi kita hal yang baik dan hembuskan dengan spirit, dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang memiliki penyakit, katakan oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh, lalu imajinasikan diri kita sembuh. Bagian yang sakit, bayangkan sudah sembuh, lalu katakan aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Saudara ya, ini tidak bisa diwakilkan.
Tidak bisa saya membantu imajinasikan kesembuhan untuk istri dan anak saya atau untuk orang lain. Tidak bisa, saudara ya. Setiap kita punya perjuangan masing-masing. Jadi kita harus hidup dengan imajinasi, karena imajinasi adalah satu alam yang Tuhan berikan sebagai senjata spiritual kita. Ya, tanpa itu, saudara, banyak orang yang berdoa dengan berteriak-teriak, dengan mengemis-ngemis kepada Tuhan, lalu mengucapkan, mengquote firman Tuhan, tapi imajinasinya tidak dirubah. Itu tidak akan banyak membantu. Ada kadang-kala Roh Kudus membantu orang-orang seperti ini yang imajinasinya sudah kacau gitu ya. Lalu Roh Kudus memakai beberapa dari kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk menumpangkan tangan. Dan mereka bisa sembuh bukan karena iman mereka, tetapi iman yang menumpangkan tangan gitu ya. Bisa sembuh, ada kadang-kala, tapi itu tidak selalu terjadi. 1 Korintus 12 katakan, kepada yang satu Roh Kudus memberikan karunia ini, karunia ini, seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus tidak ingin kita bergantung sama orang lain. Roh Kudus ingin kita bergantung kepada Dia dan hanya Dia. Ya, Tuhan Allah ingin setiap anak-anak Tuhannya hidup normal, tidak dikejar-kejar orang, lalu stres dengan pelayanan. Tidak, saudara. Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu hidup normal dan bisa menjadi saluran berkat dengan kapasitasnya sebagai manusia. Kita tahu bahwa setiap kita terbatas sebagai manusia. Sekalipun roh Allah di dalam kita tidak terbatas. Makanya Tuhan katakan setiap karunia diberikan itu untuk kepentingan bersama. Tapi tidak selalu kepentingan bersama harus tergantung kepada satu orang. Ya. Jadi jangan miss it, betul ya. Oleh karena itu kita harus pakai imajinasi kita untuk membentuk apa yang Allah pikirkan. Jadi kata kuncinya, pikiran kita, imajinasi kita harus sama dengan apa yang kita pikirkan. Terlalu banyak, saudara, kita ketemu kasus di mana imajinasi orang salah, yang dipikirkan sama imajinasi tidak sinkron. Kemudian kita juga melihat ada bagaimana Pak sekarang fungsi perkataan. Nah, tadi imajinasi, pikiran, sekarang dengan perkataan. Perkataan itu kita sudah lihat di Yosua pasal 1 ayat 8 dan Mazmur pasal 1 bahwa perkataan merenungkan firman Tuhan, di sini dipakai kata hagah. Hagah itu adalah bergumam atau mengucapkan firman Tuhan. Kalau imajinasi tadi Allah pakai untuk membentuk sesuatu yang baik, lalu di Kejadian pasal 6 imajinasi dipakai manusia untuk membentuk sesuatu yang jahat, maka perkataan juga bisa dipakai untuk membentuk sesuatu yang baik, dan perkataan juga bisa dipakai untuk membentuk sesuatu yang jahat. Kita buka sekarang Mazmur pasal 1. Saya maksud perkataan di sini adalah hagah. Kebiasaan hagah. Hagah itu adalah bergumam, seperti kalau kita lihat sapi makan rumput, di malamnya dia bergumam, sini memamah biak sama. Malamnya dia memamah biak, rumput itu dikeluarkan dari lambung, lalu dikunyah lagi, dimasukkan lagi. Dia mengambil nutrisi atau profiting, makanan atau vitamin yang diperlukan untuk tubuhnya. Itu dikeluarkan, makan lagi, keluarkan, makan. Nah, ini dipakai kata hagah untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita ucapkan apa yang di dalam pikiran kita keluarkan, kita ucapkan, kita renungkan lagi, masukkan hati, keluarkan lagi, ucapkan lagi. Itu proses hagah. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hukum Allah, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Di situ kata hagah. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat Mazmur pasal 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudara perhatikan di situ ada kata mereka-reka. Mengapa mereka mereka-reka? Di situ dipakai kata hagah juga. Saya lagi kita ketemu kata yang sama dipakai. Ini saya mau bikin batas kiri, batas kanan untuk kita berjalan di dalam Tuhan ya. Supaya kita lebih berhati-hati.
Ayat ini pernah dikutip oleh Petrus ketika dia terjadi pencurahan Roh Kudus. Dia menggambarkan mereka-mereka ini adalah orang-orang Farisi, kaum-kaum agamawi, atau dalam kitab Wahyu itu termasuk golongan saksi-saksi palsu, saksi palsu. Mereka berpikir yang jahat, menghagahkan yang jahat. Jadi ternyata hagah juga bisa dipakai untuk sesuatu yang jahat. Kita anak-anak Tuhan harus menghagahkan yang baik. Ya. Jadi hagah, memperkatakan, merenungkan, itu bisa jahat, bisa baik. Ya. Jadi tadi sudah imajinasi, bisa jahat, bisa baik. Hagah, bisa jahat, bisa baik. Sekarang kita lihat di Yesaya pasal 26 ayat 3. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Thou will keep him in perfect peace. Damai sejahtera yang sempurna, whose mind is stayed on thee, yang pikirannya diam di dalammu, karena dia percaya kepadamu. Kata pikiran di situ, di dalam bahasa Indonesia hilang, padahal itu penting. Kata pikiran itu memakai kata imajinasi, hal yang sama, yaitu yetser. Jadi saudara, kalau kita kehilangan damai sejahtera dalam persoalan kita, menurut ayat ini bisa dipastikan imajinasi kita sedang rusak. Sehingga Allah tidak bisa men-keep kita di dalam damai sejahtera. Jadi penting, saudara, imajinasi ini adalah satu membayangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang berlawanan. Kalau ini hilang, maka kalimat mengatakan engkau akan meng-keep seseorang di dalam damai sejahtera yang sempurna, itu menjadi buyar. Karena yang kita bayangkan tidak sama dengan kondisi yang Allah inginkan dalam tubuh kita. Jadi penting, imajinasi ini penting. Ada banyak orang yang salah membayangkan, saudara. Misalnya begini, kita perlu kesembuhan, kita perlu kesuksesan, gitu. Tapi yang kita bayangkan yang pertama-tama adalah uang. Ini sering terjadi. Saya ingin sembuh, lalu kita bayangkan seandainya saja aku bisa punya uang, bisa bayar dokter, bisa segala macam. Saya ingin sukses, seandainya saya punya uang sehingga saya bisa bikin usaha ini, usaha itu. Terus Alkitab mengatakan bahwa uang itu adalah sesuatu yang paling kecil, porsinya di dalam kerajaan Allah. Supaya jelas saya akan bawa kita ke Lukas pasal 16. Kenapa di situ uang ditaruh porsinya paling kecil? Karena uang itu adalah kompetitor Allah. Jadi Allah tidak ingin taruh dia di posisi yang tinggi. Dia harus ada di posisi yang kecil. Sehingga kalau kita inginkan sesuatu, janji Allah, lalu kita langsung berpikir, ada uang atau tidak, maka kita akan sulit. Kalau dalam porsi kecil saja kita tidak bisa settle, siapa yang mau percayakan porsi yang besar? Ya. Lukas pasal 16 mengenai perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kita sudah tahu ceritanya, saya tidak akan baca semua. Jadi ceritanya ada seorang kaya punya bendahara. Lalu bendahara ini diketahui ya, bahwa dia memakai harta tuannya dengan tidak jujur. Hingga ada mulai tersebar berita bahwa dia akan dipecat. Terus si bendaharanya bilang begini pada ayat 3. Kata bendahara itu, apakah yang aku harus berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, ngemis aku malu. Ya. Lalu apa yang dia buat? Dia panggillah yang berhutang kepada tuannya. Yang pertama ditanya, berapa utangmu kepada tuan? Ya, orang yang berhutang kepada tuannya di mana dia bekerja. Ditanya, ini klien dari tuannya, utangmu berapa? 100 tempayan minyak. Oke, sekarang tulis 50 tempayan minyak, dia kasih diskon. Ya. Kemudian dipanggil lagi yang lain. Ya. Bilang, berapa utangmu? Yang kedua bilang 100 pikul gandum. Yang tadi 100 tempayan minyak, sekarang 100 pikul gandum. Kemudian dia bilang, oke, tulis 80 pikul gandum.
Gitu ya. Maka Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu kecerdikan di dalam mamon ya. Bukan berarti kita boleh melakukan ini, tidak ya. Itu ayat 8. Kemudian kalimat ini ya di dalam Alkitab dipisahkan perikopnya, tapi sebetulnya itu adalah cerita yang berlanjut. Ayat 10 bilang begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi di sini yang dikatakan di perkara yang kecil itu apa sih? Masalah uang. Itu perkara yang kecil di dalam kerajaan. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, mamonnya tidak jujur, ya. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya pelan-pelan di sini. Pertama, uang itu adalah perkara kecil. Saya sedang merenungkan ini, mengapa dipakai istilah 100 tempayan minyak dan 100 pikul gandum. Minyak dan gandum itu adalah lambang roti dan lambang tubuh dan darah Kristus. Mereka sudah di sini kelihatannya, nanti kalau saya ada dapat pewahyuan saya akan bagikan saudara. Yang jelas kelihatannya minyak dan gandum mau coba bertoleransi dengan mamon yang adalah perkara kecil. Sehingga di ayat selanjutnya, di ayat 11 tadi dikatakan kalau kita tidak bisa dipercaya di dalam perkara yang kecil, bagaimana kita mau dipercaya dalam semua janji Kristus, ada tubuh dan darah Kristus. Kolose 2 ayat 2 dan 3, kita baca Kolose pasal 2 ayat 2 dan 3. Kolose pasal 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus adalah rahasia Allah. Sebab di dalam Dialah, di dalam Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Ini harta yang sesungguhnya. Kristus di dalam kita, itu harta yang sesungguhnya. Tapi seringkali kita menggantikan pengharapan kita yang adalah Kristus, kita pindahkan ke uang, ke mamon. Sehingga pada waktu kita mengucapkan firman, firman itu adalah Kristus. Power, kuasa, tapi imajinasi kita itu seperti hamba yang tidak jujur tadi. Dia nggak bisa kerja, takut mati, dia berimajinasi di dalam perkara-perkara keuangan. Saya sering begitu, saudara. Sebagai hamba Tuhan juga misalnya, ada beberapa orang yang terjebak di dalam berpikir mamon lebih cerdik daripada berharap kepada Tuhan. Misalnya dia mau membangun gereja, ya saudara, saya tidak mocking sekali lagi, saudara. Ada orang membesar-besarkan bagaimana seseorang ingin membangun rumah Tuhan, tempat ibadah, dengan dia melakukan pekerjaan fisik, ya. Semua dikasih ke Tuhan, itu hal yang baik. Tapi ada yang lebih baik sebetulnya, saudara, yaitu berharap kepada Tuhan. Saya mendengar beberapa kesaksian, termasuk salah satunya hamba Tuhan ya. Dia punya gedung yang besar, punya sekolah Alkitab. Dia bilang, gedung ini sebelum berdiri, itu ada di kepala saya, ada di dalam imajinasi saya. Hamba Tuhan yang lain, Paul Yong Gicho, yang baru-baru ini meninggal dunia, punya gereja besar di Korea. Dia katakan sebelum gedung ini berdiri, itu ada di kepala saya. Dia pernah tulis buku mengenai dimensi 4 sekitar tahun 80-an awal. Dan itu banyak yang pro kontra, dianggap itu adalah sesuatu yang jahat. Padahal Alkitab jelas mengajarkan bagaimana kita memikirkan, mengimajinasi, itu adalah pekerjaan Bapa kita. Dia membentuk manusia dengan yetsen dan berkata. Ya, bagi kita membentuk dengan perkataan, lalu membayangkan, memikirkan. Ya. Nah, dua hamba Tuhan ini melakukan hal yang sama. Ada banyak lagi yang lain. Sebenarnya. Kenneth Hagin, saya dengar kesaksiannya bagaimana dia sembuh dari sakit yang mematikan dengan membayangkan dia berjalan-jalan dalam keadaan sehat. Dari ini yang kita harus latih. Karena imajinasi kita adalah alam spiritual yang Tuhan berikan kepada kita, yang harusnya diisi dengan perkataan spiritual. Perkataan Yesus adalah roh
dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, seringkali kita ini memperkatakan firman, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan merengek-rengek atau dengan menangis-nangis, lalu dengan kata lain kita setuju dengan fakta bahwa kita ini menderita, kita ini dalam keadaan yang powerless. Pada saat itu kita berkolaborasi dengan iblis. Dan iblis itu tidak bisa berbuat kepada kita seenaknya dia. Dia perlu izin dari kita. Dia perlu kolaborasi dengan kita melalui imajinasi. Kalau kita kasih, maka dia bisa berhasil. Tapi kalau kita tidak kasih, dia itu adalah roh yang powerless. Dia butuh power untuk memanifestasikan keinginan dia, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Power itu ada di dalam imajinasi kita. Imajinasi kita itu berasal dari Bapa kita, yaitu membentuk daya bentuk form atau yetser yang Allah berikan. Di Kejadian 2 ayat 7 itu membentuk manusia, tapi Kejadian 6 ayat 5 itu merusak bumi. Jadi kita yang memiliki daya power itu. Makanya kita harus betul-betul mengembalikan semua yang Allah berikan, kembalikan kepada fungsinya. Ya. Sekarang kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Saudara, saya akan kutip beberapa ayat ini di dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa King James, supaya kita bisa dapat pengertian yang lebih akurat. Karena ini adalah harta yang tersembunyi untuk kita anak-anak Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 katakan begini. Saya baca dari ayat 3 ya, dari ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ya, jadi senjata, kita dikasih senjata. Nanti kita bisa baca senjata itu di selengkap senjata Allah itu di Efesus pasal 6. Untuk apa itu? Ternyata itu untuk berurusan dengan imajinasi. Ayat 5 bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Saya bacakan di dalam versi King James. Ya. King James bilang begini, kami mematahkan setiap imajinasi dan setiap hal-hal yang ditinggikan melawan pengenalan akan Allah. Pertama muncul imajinasi, kemudian kedua, dan menundukkan atau menundukkan setiap pikiran, bringing every thought into captivity. Jadi membawa setiap pikiran untuk dikaptif, ditawan kepada ketaatan Kristus. Ya, sekali lagi ayat 5 ini penting. Karena dua hal yang diucapkan dalam Kejadian 6 ayat 5, dua hal ini juga yang diucapkan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 katakan, setiap imajinasi dari pikirannya jahat, setiap imajinasi dari pikiran manusia pada saat itu jahat. Maka di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, setiap imajinasi itu kami patahkan dan setiap pikiran kami bentengi dengan pikiran Kristus. Itu sebabnya Allah ingin kita melakukan perubahan pikiran. Kita tidak bisa melawan atau melarang orang mengucapkan pikirannya kepada kita. Kalau saudara ke dokter, sakit berat, sakit yang sudah parah, kita nggak bisa halang-halangi dokter atau perawat bicara sesuatu yang menakutkan. Memberikan, karena itu mereka dapat dari pikiran, dari ilmu yang mereka punya, dan itu tidak bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu real, itu fakta. Tetapi fakta yang menakutkan itu harus satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah menawan fakta itu di bawah ketaatan Kristus. Kemudian jangan lupa satu lagi, imajinasi. Jangan sambil kita menawan, tapi imajinasi kita, wah kalau gitu kita nggak lama lagi meninggal, nggak lama lagi begini, nggak lama lagi masuk ke mati. Itu sudah kontra, sudah daya bentuk kita rusak. Daya bentuk yang Allah berikan kepada kita rusak. Jadi saudara, pikiran Kristus kita punya, kita hafal ayat, tapi imajinasi kita selaraskan.
Jadi dua hal ini yang kita lakukan adalah menawan, mematahkan semua imajinasi, lalu semua pikiran itu harus tunduk kepada pikiran Kristus. Oke, kalau pikiran Kristus kita clear, apa itu pikiran Kristus? Firman Allah, apa yang dipikirkan Kristus yang baik, yang mulia itu clear. Karena imajinasi, saya mau sambung ya dengan apa yang kita bicarakan waktu itu mengenai atmosfer pengharapan. Imajinasi itu, definisi imajinasi adalah memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, tapi kita bisa pikirkan itu, kita bisa bayangkan. Ada pengalaman-pengalaman beberapa hamba Tuhan yang lucu-lucu ya. Ini menjadi pro kontra, tapi saya memilih untuk percaya. Beberapa hamba Tuhan yang ingin punya rumah. Ya. Salah satunya adalah Kenneth Copeland dan istri. Waktu itu dia pengen punya rumah. Apa yang mereka lakukan adalah mereka jalan-jalan di satu komplek perumahan dan mereka melihat. Lalu mereka mengumpulkan ayat-ayat firman Tuhan, mengucapkan sambil membayangkan rumah yang mereka lihat. Ya, waktu itu bentuknya dia lihat di pojok rumah yang di sudut, lalu dia membayangkan itu dan mereka dapat. Ya. Kemudian juga Andrew Wommack juga melakukan itu waktu dia punya mobil sudah rusak semua. Lalu dia ingin punya sesuatu yang baik, gitu ya, kendaraan yang baik untuk pelayanan. Lalu dia ke dealer mobil, nggak punya uang, saudara. Lalu datang, pilih mobil yang baik, lalu dia duduk, dia bayangkan, lalu dia doakan, dapat. Ya. Nah, banyak orang yang nggak percaya ini perbuatan gila namanya. Itu namanya perbuatan yang terlalu obsesif, kemasukan setan. Enggak, saudara, setan tidak akan masuk. Karena sekali lagi, gaya Allah membentuk adalah dia bentuk dengan yetser, lalu menghembuskan nafas. Kita melihat dengan apa yang kita lihat, lalu kita menghembuskan firman Allah ke dalamnya. Ya. Untuk saudara ketahui, pada waktu kami merindukan keturunan, merindukan anak, itu saya pernah cerita dulu bagaimana saya mengumpulkan foto-foto bayi dan video-video bayi yang ketawanya lepas begitu dan orangnya ceria sekali, dan akhirnya kami dapatkan anak kami sekarang yang modelnya sama seperti itu. Ya. Jadi di komputer saya, di laptop saya, di kantor tuh saya buka, kalau buka halaman pertama itu selalu gambar bayi itu. Kemudian ada beberapa video mengenai anak-anak kecil yang ketawanya lepas gitu, seperti wah, itu membuat saya bersuka cita. Itu yang saya lihat setiap hari saya buka komputer di kantor dan kami dapatkan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, daya bentuk yang Tuhan berikan imajinasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa melihat dengan mata iman dan ditambah lagi dengan janji firman Tuhan. Itu menjadi imajinasi. Atau di dalam bahasa perjanjian baru disebut hope, pengharapan. Oke, clear ya? Nyambung sekarang ya, apa yang kita bicarakan. Kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke 24. Roma pasal 8, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Dilihat secara kasat mata, ya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi pengharapan itu tidak kelihatan, tapi ada di dalam pikiran kita. Kemudian Roma pasal 5. Ayat 5. Tadi Roma 8, 24. Tidak kelihatan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah. Kita bicara tentang kasih Allah. Apa sih yang harus kita tahu tentang kasih Allah? Yang harus kita lakukan? Kita harus tahu betapa panjang, tinggi, lebar pengetahuan. Kemudian dalam itu hanya bisa Roh Kudus yang bantu kita. Makanya saya katakan semua yang kita share di video ini, ya, dari mulai 4 minggu yang terakhir sampai sekarang, itu saya mau bikin disclaimer dulu ya. Hanya berlaku bagi mereka yang sudah lahir baru. Karena kita melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita, harus. Ya, kalau tidak, saudara akan bentuk segala sesuatu yang palsu. Salah satu bentuknya adalah positive thinking. Diajarkan kepada semua orang yang dengan atau tanpa Roh Kudus. Itu palsu. Balik sini ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah panjang, dalam, tinggi dan panjang, tinggi, lebar dan dalamnya itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita punya pewahyuan yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi apa yang tidak kita lihat, kita harapkan.
Roh Kudus bantu kita untuk mengerami imajinasi itu. Ya. Untuk apa, saudara, kita belajar tentang itu? Supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita harus mengalami janji-janji Tuhan. Saya ingin semua kita yang ada di sini, yang online di sini, saudara, kita mengalami setiap janji Tuhan itu baik semua. Bahkan sampai hal-hal yang dibilang begini, barang siapa yang ikut Tuhan, dia harus siap dianiaya. Itu pun kita bisa lewati. Kita tidak mudah kecil hati kalau didiskreditkan begitu ya. Confidentku ini, keyakinanku adalah dalam Injil. Ya, ada orang-orang yang yakin yang lain, saudara. Sekarang banyak isi ibadahnya itu diisi dengan kesaksian itu baik sebenarnya. Saya nggak anti itu ya. Tapi sayangnya Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan kesaksian. Kesaksian itu baik ya, tapi kalau salah meletakkan segala sesuatu yang salah, yang diletakkan lebih tinggi dari pikiran Allah, dari firman Tuhan, itu berpotensi menjerumuskan kita. Di Markus pasal 6, tidak salah ya. Oh ya, Markus pasal 6. Ya. Satu rasa kagum yang berlebihan, yang tidak berdasarkan firman Tuhan, berpotensi membuat kita mengeraskan hati. Markus pasal 6 ayat 45, itu ceritanya adalah waktu Yesus berjalan di atas air. Setelah mereka memberi makan 5.000 orang, lalu Tuhan Yesus berdoa, murid-murid ke danau, ada angin sakal, lalu Tuhan Yesus datang malam-malam. Ayat 49 kita mulai, ya, karena cerita ini kita sudah tahu. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini bisa ikuti saya, Markus 6 ayat 50. Sekarang kita masuk ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin ribut redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, bahasa Indonesia bilang gitu, bahasa Inggris bilang, mereka, they were greatly amazing in themselves beyond measure and marvel. Jadi amazing and marvel. Ternyata alasannya ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka degil. Jadi ada orang-orang yang degil, yang bermanifestasi sama dengan orang-orang yang mengalami mujizat, yaitu amaze and wonder, amaze and marvel. Ada beberapa ayat lagi, saya lupa ayatnya, alamatnya di mana. Tapi saudara, hati-hati dengan hati yang dikeraskan. Jadi kalau kita melihat ada orang bisa dipakai Tuhan, lalu kita amaze and wonder, itu ada dua hal sebenarnya. Kita kagum akan Tuhannya, atau hati kita mengeras. Kita mengatakan, oh ya, itu hari yang tinggi. Pikiran Tuhan bukan pikiranku, jalan Tuhan bukan jalan. Aku mah jauh dari hal itu. Itu hati yang degil. Makanya kalau kebanyakan saudara, kesaksian itu harusnya mengencourage kita, membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Harusnya begitu. Ya, kalau Tuhan bisa lakukan kepada orang itu, saya juga. Tapi ternyata kalau kebanyakan, saudara, porsinya sudah di atas firman Tuhan, maka itu bisa membuat kita degil. Kita bilang, ya itu kan orang lain, kita kan lain, kita bukan seperti dia. Ya itu kan orang lain, dia kan punya uang, tapi kan kita enggak. Nah, sudah berpikir kepada hal yang paling kecil, yaitu uang. Kalau kita sudah belok ke sana, maka kita mau mengucapkan firman, hafal ayat pun, saya jamin, saudara, menurut Alkitab, tidak akan bermanfaat banyak. Karena pikiran kita dengan imajinasi kita sudah tidak sejalan. Daya bentuk kita sudah rusak. Nah, saudara, semua senjata yang tadi kita baca di 2 Korintus 10, semua senjata yang diberikan Tuhan disebut sebagai senjata ini adalah spiritual weapon, senjata rohani. Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki imajinasi kita dan pikiran kita. Dibayangkan ya, semua senjata yang Tuhan berikan di Efesus 6 punya tujuan memperbaiki imajinasi kita, mematahkan, casting down all imagination, dan menawan semua every thoughts, pikiran. Jadi senjata itu ternyata, saudara, bukan untuk dipukul-pukulin kepada iblis. Iblisnya sudah kalah, saudara.
Ternyata justru imajinasi kita dan pikiran kita yang perlu diperbaiki oleh senjata spiritual. Jadi saudara jangan salah paham, jangan sembarangan meninju, kata Paulus, aku tidak sembarangan meninju, aku melatih tubuhku, termasuk jiwa di dalamnya, supaya kita mengalami semua janji-janji Tuhan. Daud pernah berdoa juga, kita baca di 1 Tawari 2, ya, 1 Tawari pasal 29. 1 Tawari pasal 29. Itu adalah doa Daud, ya, judul perikopnya kalau di bahasa Indonesia di sini yang mulai ayat 10 itu adalah nyanyian pujian Daud. Nyanyian pujian Daud untuk bangsa Israel, ya, sebagai pengucapan syukur. Lalu di ayat 18 ada kata-kata yang menarik, ya. Ini Daud ini orang perjanjian lama, tapi hatinya hati perjanjian baru. Dialah yang berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripada mana ada perjanjian lama roh Tuhan tinggal di dalam seseorang. Tapi Daud percaya betul bahwa roh Tuhan selalu menyertai dia. Ini hatinya hati orang perjanjian baru. Ayat 18, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, perihalalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu. Sudah garis bawahi kata kecenderungan. Kecenderungan itu dalam versi King James dipakai kata imagination. Sama dengan kata yang dipakai di Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hati mereka. Jadi dia bilang ini jaga. Ya. Atau dibilang keep this forever. Jagalah kecenderungan hati umatmu yang demikian. Ini yang demikian kita bisa baca atasnya. Ya, supaya hati umat yang sudah cenderung baik ini, Tuhan tolong jagai kami juga. Ya. Dan tetapkanlah, tujukanlah hati mereka kepadamu. Nah, di situ muncul lagi, of the thoughts of their heart, of the heart of your people. Jadi dua hal yang diminta. Tuhan tolong bantu kami, ya. Karena yang harusnya menjaga kita, ya, sekali lagi kita tidak bisa menjaga imajinasi orang lain, kita tidak bisa menjaga imajinasi istri, suami, anak kita. Kita hanya bisa saling mengingatkan. Dua kata muncul, ya. Imagination and of the thoughts, imajinasi dan pikiran. Ya, muncul ini dua itu. Jadi betapa pentingnya saudara imajinasi dan pikiran. Nah, pikiran kita sudah punya pikiran Kristus. Imajinasi, saudara, kita tidak bingung kok banyak banget nih Pak yang harus dipikirin. Imajinasi sama pengharapan sama, sesuatu yang tidak kelihatan. Nanti iman adalah substansi yang diberikan kepada yang tidak kelihatan. Apa yang kita imajinasikan, Tuhan akan kasih substansinya. Kalau kita bisa menjaga imajinasi kita atau yetzer kita ini, terus kita jaga di dalam pikiran Tuhan, selaraskan, maka Yesaya 26 katakan, Allah akan menjaga, memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Sekalipun masalah kita seabrek-abrek besar, tapi Allah bisa menjaga hati kita dengan damai sejahtera yang melimpah. Damai sejahtera bukan hanya tenang, tetapi kesehatan, kesembuhan, keselamatan. Tuhan bisa jaga itu. Jadi sekarang kita bisa mengerti, saudara, mengapa Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 13, tinggal 3 hal ini. Dari semua kita bicara tentang karunia, bicara tentang iman yang memindahkan gunung, 3 yang penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan ternyata adalah alam spiritual di mana kita tinggal. Kita diselamatkan dalam alam spiritual yang disebut pengharapan atau imajinasi. Jaga ini, saudara. Jaga. Nanti iman yang lahir dari kasih akan memberikan substansi. Apa itu Pak? Iman lahir dari kasih. Iman yang lahir dari pengenalan kita akan kasih Allah. Panjang, tinggi, lebar, dan dalam. Itu akan melahirkan iman, akan memberikan substansi kepada apapun yang baik yang kita pikirkan. Jadi kembali lagi, Filipi katakan, pikirkan yang baik, yang agung, yang mulia, yang membawa kebesaran nama Tuhan. Karena semua itu tidak akan mengecewakan, karena Roh Kudus yang melakukan itu bersama dengan kita. Amin, saudara. Ya, sekarang rubah hidup kita mulai sekarang, ya, tahun 2021, kita berharap 2022, 2023, kita semakin sehat, semakin baik, semakin menikmati janji-janji Allah. Ya, kita semakin menjadi orang yang diberkati dan memberkati banyak orang.
Kita akan tekan angka penderitaan, khususnya di komunitas kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah finansial keluar dari masalah itu. Ya, saudara-saudara yang punya kewajiban-kewajiban, cicilan itu akan dilunaskan oleh Tuhan. Ya, imajinasikan, bayangkan yang baik. Saudara belajar terus. Ya, saya pikir volume khotbah yang saya bagikan dalam 4 minggu terakhir ini perlu Bapak Ibu Saudara ulang-ulang, karena saya juga mengulang-ulang. Kita perlu menghidupinya sungguh-sungguh. Karena di sini dibentuk, kita diajari oleh Bapak kita. Karena kita mengatakan seperti Bapak mengajari anaknya. Demikian kita diajari. Jadi Bapak kita adalah Bapak yang spiritual, yang punya daya bentuk yang luar biasa. Mari kita anak-anaknya juga punya daya bentuk dalam kehidupan kita, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan kita. Yuk kita sama-sama memiliki daya bentuk seperti yang Bapak sudah kasih buat kita. Amin ya. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.